para jawara posi, banyak dari kamu pasti punya rasa penasaran dan tanda tanya yang belum terpecahkan. Nah, kali ini Posi punya program baru untuk kamu yang akan menjawab rasa penasaran kamu dalam pendidikan dan fenomena unik di dunia ini. Ini dia, udah tahu belum? Oke, pernah nggak sih kamu berpikir, laut kok bisa mati ya? Siapa nih yang bunuh laut? Atau kamu berpikir, laut mati merupakan pembuangan mayat-mayat sehingga disebut dengan laut mati. Mau tahu gimana kejelasan laut ini? Yuk, simak video berikut ini. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu nih letak dari laut mati. Laut mati itu terletak di perbatasan antara negara Palestina, Yordania, dan Israel. Laut ini berada di daerah yang beriklim panas dan mudah terjadi penguapan. Laut mati sendiri merupakan fenomena alam yang tidak dapat ditemukan di belahan dunia manapun selain di perbatasan tersebut. Nah, udah tahu belum? Sebenarnya, laut mati merupakan danau loh dan termasuk dalam tempat terendah di dunia dengan ketinggian 407,5 meter atau sama dengan 1.300 kaki di bawah permukaan laut. Titik ini termasuk titik terendah di bumi. Laut mati memiliki luas daerah pengumpulan air seluas 41.650 km kuadrat dengan panjang maksimal 67 km dan luas maksimal 18 km. Diperkirakan, volume air yang terdapat di laut mati ini mencapai 147 km kubik loh. Wah, luas sekali bukan? Nah, laut mati sendiri memiliki salah satu keunikan yang kalian semua pasti sudah tahu. Apa itu ya? Yaps, benar sekali jawaban dari para jawara posi. Laut ini memiliki kandungan garam yang sangat tinggi, berbeda dengan laut lainnya. Saking asinnya laut ini, di pantai laut mati sangat mudah nih mendapatkan butiran garam yang terhampar di sepanjang pantai yang mengelilingi laut mati. Butiran garam kasar tampak seperti kristal bercampur dengan pasir dan juga terdapat batuan garam yang terhampar di laut mati. Duh, jadi pengen kesana nggak sih menyaksikan keunikannya? Atau mungkin para jawara posi ingin mengambil garamnya untuk dibawa ke dapur? Hahaha, nggak ya? Tapi dari mana ya asal air asin tersebut? Baik, secara geologi, air tersebut berasal dari retakan kecil di lembah sungai Yordan atau dikenal dengan nama Jordan Rift Valley. Pada saat tersebut, air yang berasal dari laut masuk dari celah rekahan hingga mengakibatkan air terkumpul di lembah tersebut yang membentuk danau dan akhirnya mendapatkan sumber air berasal dari sungai Yordan. Selain itu, air tersebut berasal dari air hujan dan dari permukaan di sekeliling laut mati, yang artinya air laut mati hanya menerima air tetapi tidak mengalirkan keluar. Oke, air yang masuk ke laut mati tidak memiliki jalan ya, tetapi dia hanya terperangkap hingga melakukan penguapan. Akibat suhu yang panas dan kondisi iklim yang kering sepanjang tahun mengakibatkan hilangnya H2O atau banyaknya air yang menguap karena kondisi panas. Air di laut mati kehilangan kandungan H2O selama 65.000 tahun. Wah, lama banget nih ya. Air yang menguap selama 65.000 tahun sehingga mineral semakin terkonsentrasi dan garam semakin menonjol. Melansir dari Sains ABC, tingkat salinitas laut mati hampir mendekati 35%, menjadi salah satu danau paling asin di bumi. 35% udah sangat asin nih kandungan air di laut mati. Bisa-bisa saat kita merasakan laut mati, kita sangat merasakan keasinan. Atau bisa dicampurkan untuk masakan ibu di rumah kali ya. Luar biasa banget gak sih laut mati ini? Selanjutnya, udah tahu belum kalau laut mati itu sendiri diberi nama laut mati karena ada beberapa alasan penamaan laut ini disebut laut mati. Yang pertama, kadar garamnya yang sangat tinggi atau disebut dengan salinitas mengakibatkan tidak dapat hidup hewan atau tumbuhan manapun di dalam laut, sehingga menyebabkan laut ini disebut sebagai laut mati. Artinya tidak ada kehidupan hewan ataupun tumbuhan di dalam laut. Yang kedua,
Laut yang terperangkap di daratan, sehingga karena terperangkap dan tidak mengalir disebut dengan laut mati. Tidak memiliki ombak yang tinggi seperti laut-laut pada umumnya. Dan yang ketiga, kita dapat mengapung di laut mati. Meskipun tidak dapat berenang sedikit pun, hal ini disebabkan karena konsentrasi garam yang terdapat pada laut mati sangat tinggi. Sehingga air laut mati terasa lebih memadat dibandingkan dengan air laut pada umumnya. Sesuai dengan hukum Archimedes, artinya semakin kecil massa jenis benda dibandingkan massa jenis air, maka benda tersebut akan mengapung. Keadaan mengapung tersebut diibaratkan seperti orang mati yang mengapung. Nah, ini juga satu penyebab disebut sebagai laut mati loh. Diibaratkan orang mengapung disebut dengan orang mati. Lucu ya? Jadi, laut mati itu tidak ada yang mengapung ya. Namun, laut tersebut tidak memungkinkan untuk ditempati oleh makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Eits, walaupun begitu, laut ini memiliki manfaat, ya salah satunya kandungan mineral. Seperti lumpur yang terdapat di laut mati. Lumpur itu terbukti dapat mempercantik kulit. Kandungan garam mineralnya juga banyak dimanfaatkan untuk kesehatan, seperti memperbaiki tekstur kulit serta memperlancar peredaran darah. Wah, ini sangat dibutuhkan oleh wanita-wanita ya untuk mempercantik kulit. Sejak zaman dahulu, Cleopatra, Raja Salomo hingga Herodes Agung pernah mengunjungi laut mati untuk memperoleh manfaat dari lumpur tersebut. Maka tidak heran, setiap tahunnya laut mati banyak dikunjungi oleh wisatawan untuk merasakan manfaatnya. Gimana? Sudah tahu ya mengapa laut mati disebut sebagai laut mati? Menarik bukan? Kamu ingin kita bahas apa lagi nih? Komen di bawah ya. Dari video ini mungkin banyak info yang kamu dapatkan. Mau tahu keadaan yang lebih menakjubkan di dunia ini lagi? Yuk tetap pantengin channel YouTube Posi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you!